Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Cynthia Latifah dari kelas 11 Akuntansi 1. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai cara penghitungan pajak penghasilan pasal 21. Saya akan memberikan satu contoh studi kasus yang akan saya jelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 21 dalam video ini. Haryanto adalah seorang PNS golongan 4B yang memiliki NPWP. Pada bulan Januari 2023, Haryanto menerima gaji pokok sebesar Rp4.500.000. Haryanto telah menikah dan memiliki tanggungan 2 anak atau K2. Tunjangan yang diterima Haryanto antara lain tunjangan struktural sebesar Rp2.500.000, tunjangan istri sebesar 10%, dan tunjangan anak sebesar 2% per anak. Haryanto membayar iuran pensiun sebesar 4,75%. Berdasarkan informasi tersebut, jumlah PPh pasal 21 yang harus dibayar Haryanto setahun adalah... Sebelum kita melanjutkan mengerjakan soal pada contoh studi kasus, kita perlu mengetahui PTKP. Apa itu PTKP? PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. PTKP dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada wajib pajak tidak kawin, yang kedua wajib pajak kawin, yang ketiga wajib pajak kawin plus penghasilan istri digabung. PTKP penting kita ketahui sebelum kita menghitung PPh pasal 21. Mengapa demikian? Karena PTKP menjadi dasar untuk penghitungan PPh pasal 21. Selain PTKP, ada juga tarif PPh pasal 21 yang perlu kita ketahui sebelum kita menghitung pajak penghasilan pasal 21, yakni atas penghasilan yang diterima pejabat negara, PNS, dan TNI atau Polri. Yang pertama, ada tarif 0%, yaitu bagi PNS golongan 1 dan 2, anggota TNI atau Polri, pangkat tamtama dan bintara, dan pensiunannya. Yang kedua, ada tarif 5%, yaitu bagi PNS golongan 3, anggota TNI atau Polri, pangkat perwira pertama, dan pensiunannya. Yang ketiga, ada tarif 15%, yaitu bagi pejabat negara, PNS golongan 4, anggota TNI atau Polri, pangkat perwira menengah dan tinggi, dan pensiunannya. Setelah kita mengetahui PTKP serta tarif pajak penghasilan pasal 21, kita bisa dengan mudah mengerjakan studi kasus dari Pak Haryanto. Dalam pengerjaan studi kasus dari Pak Haryanto ini, kita perlu dengan cepat, tepat, dan cermat dalam menganalisis kasus dari Pak Haryanto ini. Untuk penyelesaian dari studi kasus Pak Haryanto, yang pertama kita akan menuliskan gaji pokok dari Pak Haryanto, yakni sebesar Rp4.500.000. Selanjutnya, kita akan menuliskan tunjangan-tunjangan yang dimiliki oleh Pak Haryanto. Di antaranya yang pertama ada tunjangan struktural sebesar Rp2.500.000, tunjangan istri sebesar 10% dikalikan dengan gaji pokok dari Pak Haryanto, totalnya menjadi Rp450.000. Tunjangan anak sebesar 2% dikalikan dengan gaji Pak Haryanto, lalu dikali dengan 2. Kenapa dikali dengan 2? Karena Pak Haryanto memiliki 2 anak. Totalnya menjadi Rp180.000. Setelah kita menuliskan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan yang dimiliki oleh Pak Haryanto, kita jumlahkan semuanya menjadi Rp7.630.000. Nah, yang Rp7.630.000 ini yaitu penghasilan bruto per bulan dari Pak Haryanto. Selanjutnya, kita mencari pengurang penghasilan dari Pak Haryanto. Yang pertama ada biaya jabatan, yakni sebanyak 5% dari penghasilan bruto per bulan. Jadi, total dari biaya jabatan Pak Haryanto sebesar Rp381.500. Selanjutnya ada iuran pensiunan yang dimiliki oleh Pak Haryanto sebesar 4,75% dari penghasilan bruto per bulan. Totalnya menjadi Rp362.425. Kita jumlahkan pengurang penghasilan milik Pak Haryanto, yaitu biaya jabatan serta iuran pensiunan, yakni sebesar Rp743.925.
Untuk mengetahui penghasilan neto per bulan milik Pak Haryanto, kita perlu melakukan pengurangan dari penghasilan bruto per bulan dengan total pengurang penghasilan milik Pak Haryanto. Jadi, total penghasilan neto per bulan milik Pak Haryanto sebanyak Rp6.886.075. Untuk mengetahui penghasilan neto setahun, kita kalikan saja penghasilan neto per bulan dikali 12. Totalnya menjadi Rp82.632.900. Selanjutnya, kita perlu mengetahui PTKP dari Pak Haryanto. Pak Haryanto adalah seorang pria yang sudah menikah dan mempunyai 2 anak, atau dengan kode K-2. Jadi, bisa kita simpulkan bahwasanya Pak Haryanto adalah wajib pajak kawin mempunyai tunjangan 2 anak atau K-2 dengan PTKP sebesar Rp67.500.000. Jadi, PTKP milik Pak Haryanto sebesar Rp67.500.000. Untuk mengetahui penghasilan kena pajak atau PKP, kita kurangi saja penghasilan neto setahun dikurangi PTKP. Jadi, total penghasilan kena pajak milik Pak Haryanto yaitu sebesar Rp15.132.900. Nah, setelah kita mengetahui penghasilan kena pajak atau PKP, barulah kita bisa mengerjakan PPh pasal 21. Untuk mengetahui tarif PPh pasal 21 milik Pak Haryanto, kita perlu menganalisis kembali soalnya. Dalam soal dijelaskan bahwasanya Pak Haryanto adalah seorang PNS golongan 4B dan memiliki NPWP. Dalam gambar ini dijelaskan bahwasanya untuk PNS golongan 4 memiliki tarif 15%. Jadi, 15% dikali penghasilan kena pajak yaitu sebesar Rp15.132.900 memiliki hasil Rp2.269.935. Nah, jadi teman-teman, PPh pasal 21 selama setahun yang harus dibayar oleh Pak Haryanto sebesar Rp2.269.935. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai mengenai cara menghitung PPh pasal 21. Mudah-mudahan penjelasan yang telah saya sampaikan dapat dimengerti dengan mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.